Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari irisan kerucut, yaitu adalah suatu lingkaran. Nah, dimana di sini yang akan kita bahas itu adalah mengenai persamaan-persamaan pada suatu lingkaran yang kita miliki. Nah, jadi untuk itu maka sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu mencari tahu mengenai apa itu definisi dari suatu lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu adalah suatu tempat kedudukan dari suatu titik-titik yang mana di sini dia mempunyai jarak yang sama pastinya terhadap suatu titik tetap. Nah, di mana titik tetap tersebut kita namakan sebagai titik pusat pada suatu lingkaran. Lalu kemudian jarak yang sama tadi akan kita namakan sebagai jari-jari pada suatu lingkaran. Jadi pada saat kita mempunyai sekumpulan titik yang mana dia memenuhi hal tersebut, maka dalam hal ini pastinya dia akan membentuk suatu tempat kedudukan, yaitu berupa suatu lingkaran. Nah, kemudian setelah kita tahu mengenai lingkaran itu definisinya seperti apa, lalu sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang persamaan pada suatu lingkaran. Nah, di mana pada saat kita mempunyai suatu lingkaran, maka pastinya lingkaran tersebut dia mempunyai suatu pusat dan mempunyai suatu jari-jari. Nah, pada saat kita mempunyai suatu lingkaran yang pusatnya itu ada di suatu titik yaitu 0,0, yang kita ketahui dia merupakan suatu titik pangkal koordinat dan kemudian dia mempunyai jari-jari sebesar R, maka bagaimanakah kira-kira persamaan pada lingkaran tersebut? Nah, di mana untuk bisa mendapatkan persamaan pada lingkaran tersebut, maka di sini kita bisa menggunakan bantuan dari teorema Pythagoras. Nah, di mana pada gambar tersebut kita bisa perhatikan bahwasanya dia adalah suatu lingkaran yang mempunyai pusat di titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Lalu kemudian pada saat kita tarik garis pink tersebut, maka dia merupakan suatu jari-jari pada lingkaran tersebut. Di mana kita ketahui bahwasanya jari-jari itu adalah suatu garis yang kita tarik dari titik pusat menuju ke tepi lingkaran. Nah, kemudian pada saat kita lakukan penarikan juga pada sumbu yang mendatar dan juga sumbu yang vertikal, dan kemudian kita berikan inisial ada X dan juga Y, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya dia membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, karena dia membentuk suatu segitiga siku-siku, maka pastinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk bisa mendapatkan berapakah panjang dari R. Nah, di mana di sini kita ketahui bahwasanya R tersebut dia merupakan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa menuliskannya sebagai berikut, yaitu XY, atau dalam hal ini XY tersebut maksudnya bisa diganti-ganti untuk sembarang XY yang kita punya. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwasanya panjang dari titik O yang kita tarik menuju ke titik P, yang mana di sini dia sama dengan R atau sama dengan jari-jari pada lingkaran tersebut. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita bisa menuliskan R sebagai berikut ini, yaitu akar dari X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2. Nah, setelah kita dapatkan hal tersebut, maka pada akhirnya kita bisa menuliskannya sebagai berikut ini, yaitu X pangkat 2 ditambah dengan Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, inilah yang nantinya kita namakan sebagai persamaan pada suatu lingkaran, yang mana dia berpusat di suatu titik yaitu 0,0 dan kemudian mempunyai jari-jari sebesar R. Nah, kemudian pada saat kita sudah mengetahui mengenai persamaan pada suatu lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jari sebesar R, maka sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang berikutnya. Nah, di mana di sini kita diberikan suatu titik, yang mana titiknya di sini kita simbolkan sebagai titik P yang mempunyai koordinat yaitu A, B. Nah, lalu pada saat kita mempunyai suatu titik P tersebut dan kemudian kita mempunyai suatu lingkaran yang mempunyai persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2,
maka di sini kita bisa menentukan posisi atau kedudukan dari titik tersebut terhadap lingkaran yang kita miliki. Nah, di mana pada saat kita mempunyai suatu titik dan suatu lingkaran, ternyata di sini kita bisa menentukan kedudukan atau posisi titik tersebut terhadap lingkaran dengan 3 buah kemungkinan. Yaitu untuk yang pertama, titik tersebut dia bisa berada pada lingkaran. Jadi maksudnya titik tersebut dia memang berada pada suatu lingkaran tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua atau di sini kita bisa lihat untuk gambar yang kedua ya, yang mana di sini titik P tersebut dia posisinya berada di dalam lingkaran. Dan kemudian untuk yang ketiga di sini titiknya dia posisinya berada di luar lingkaran. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa menentukan atau kita bisa mengetahui memang titik tersebut posisinya mungkin ada pada lingkaran atau mungkin di dalam lingkaran ataukah dia posisinya berada di luar lingkaran. Nah, untuk itu maka silakan nanti kalian memasukkan atau mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan lingkaran yang kalian punya. Dimana pada saat nanti setelah kalian masukkan titik tersebut dan kalian dapatkan hasilnya ternyata sama dengan R pangkat 2, maka bisa dipastikan bahwasanya titik tersebut dia posisinya berada pada lingkaran. Lalu pada saat nanti titiknya kalian masukkan ternyata hasilnya kurang dari R pangkat 2, maka di situ kita bisa pastikan bahwasanya titik tersebut dia posisinya berada di dalam lingkaran. Dan kemudian pada saat kita mensubstitusikan titiknya ke dalam persamaan lingkaran dan kita dapatkan dia hasilnya lebih besar dari R pangkat 2, maka di sini kita bisa memastikan bahwasanya titik tersebut dia posisinya berada di luar lingkaran. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal yang terkait dengan persamaan lingkaran tersebut. Di mana untuk soal yang pertama, di sini silakan kalian mencari siapakah persamaan dari suatu lingkaran yang mana dia mempunyai pusat di 0,0 lalu kemudian mempunyai jari-jari sebagai berikut ini, yaitu ada dari A sampai D. Dimana pada saat jari-jarinya sama dengan 5, maka pastinya persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Lalu untuk yang B, C, D dia menggunakan cara yang sama, yaitu pada saat jari-jarinya 2,5, maka persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6/4. Kemudian jari-jari 1,1 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1,21. Dan pada saat jari-jarinya sama dengan akar 3, maka persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, di mana untuk soal yang kedua di sini kita diberikan suatu titik, yaitu ada titik 0,0 yang nantinya akan kita gunakan sebagai titik pusat pada lingkaran tersebut. Lalu di sini kita juga mempunyai suatu titik yang lainnya, yaitu titik yang mempunyai koordinat 3,-1 yang nantinya akan dilewati oleh lingkaran tersebut. Lalu di sini silakan kalian mencari siapakah persamaan lingkaran yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, di mana di sini untuk bisa mendapatkan suatu persamaan lingkaran, pastinya ada beberapa hal yang kita butuhkan. Di mana di sini kita membutuhkan pusatnya itu ada di mana, lalu kemudian berapakah panjang dari jari-jari lingkaran tersebut. Nah, untuk pusat pada lingkaran tersebut kita sudah punya, dan untuk jari-jarinya di sini kita masih belum punya. Maka di sini sebelum kita mencari persamaan lingkarannya seperti apa, maka pastinya di sini kita harus mencari dulu siapakah jari-jari pada lingkaran tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan jari-jari pada lingkaran tersebut, maka di sini silakan kalian mensubstitusikan titik 3,-1 yang memang posisinya dia sudah berada pada lingkaran tersebut. Nah, di mana di sini akan kita masukkan ke persamaan lingkaran yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena lingkaran tersebut dia berpusat di suatu titik yaitu 0,0. Nah, setelah kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, di sini kita dapatkan hasil dari R pangkat 2 nilainya sama dengan 10. Nah, sehingga di sini sekarang kita mendapatkan persamaan lingkaran yang kita inginkan, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 10.
Nah, kemudian di sini kita mempunyai soal bagian yang ketiga, yaitu kita diberikan ada beberapa buah persamaan lingkaran. Di sini ada A, B, dan juga C. Lalu yang ditanyakan adalah siapakah pusat pada lingkaran ini, dan kemudian siapakah jari-jari pada lingkaran ini. Nah, untuk soal yang A, karena di sini dia mempunyai persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 16, maka pusatnya adalah suatu titik, yaitu pangkal koordinat 0,0 dan jari-jarinya adalah 4. Untuk soal yang B, pusatnya masih 0,0 dengan jari-jari 1,5, dan untuk yang C, dia pusatnya masih juga 0,0 dengan jari-jarinya adalah akar 5. Untuk soal yang keempat, di sini kita mempunyai persamaan lingkaran yang mana persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 144. Lalu kemudian yang ditanyakan di sini adalah silakan kalian mencari persamaan lingkaran yang baru yang mana dia sepusat dengan lingkaran yang lama tadi, akan tetapi di sini panjang jari-jarinya dia setengah dari panjang jari-jari lingkaran yang lama. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan persamaan lingkaran yang baru tersebut, maka di sini kita pastinya harus mencari dulu siapakah pusat dan juga jari-jari pada lingkaran yang lama. Dan di mana pusat pada lingkaran yang lama adalah 0,0, kemudian jari-jarinya adalah sebesar 12. Nah, sehingga pada lingkaran yang baru dia akan mempunyai pusat yang sama dengan lingkaran yang lama, yaitu 0,0, akan tetapi jari-jarinya karena di sini setengah dari jari-jari yang lama, maka dalam hal ini jari-jari pada lingkaran yang baru adalah setengah dari 12 yang hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita mempunyai atau mendapatkan semua unsur yang memang kita butuhkan untuk bisa membentuk suatu persamaan lingkaran, maka di sini silakan kalian langsung bisa mendapatkan persamaan lingkaran tersebut, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 36. Lalu kita masuk pada soal yang kelima. Di sini pada soal yang kelima kita mempunyai suatu titik yang koordinatnya adalah 2A, -5. Lalu titik tersebut dia berada pada suatu lingkaran yang mempunyai persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 41. Lalu kemudian yang ditanyakan di sini adalah tentukan siapakah nilai dari A tersebut. Nah, jadi di sini untuk bisa mendapatkan nilai A tersebut, maka di sini silakan kalian memasukkan titik 2A, -5 ke dalam persamaan lingkaran yang kita miliki. Nah, setelah kita masukkan semuanya dan kita lakukan perhitungan, maka di sini kita bisa mendapatkan nilai dari A, yaitu 2 atau -2. Dan kita masuk pada soal yang berikutnya, yaitu di sini kita diberikan ada dua buah titik, yaitu ada titik A yang koordinatnya 2, -1 dan titik B yang koordinatnya -2,1. Nah, kedua titik ini adalah titik-titik ujung diameter pada suatu lingkaran. Nah, lalu yang ditanyakan adalah siapakah persamaan lingkaran yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, jadi di sini pastinya kita masih belum punya siapa pusatnya dan kita juga belum punya siapa jari-jarinya. Dan pastinya kita harus cari keduanya agar supaya kita bisa mendapatkan persamaan lingkaran yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan mencari dulu siapakah diameter dari lingkaran tersebut. Di mana diameter itu adalah pada saat kita menghubungkan antara titik A menuju ke titik B dan pastinya dia melewati titik pusat pada lingkaran tersebut. Nah, sehingga pada saat kita cari jarak antara titik A menuju ke titik B dan kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 2/5, yang mana di sini dia menyatakan diameter pada lingkaran tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan diameter pada lingkaran tersebut, maka di sini pastinya kita bisa mendapatkan jari-jari pada lingkaran tersebut, yang mana nilainya setengah dari diameter, yaitu sebesar akar 5. Dan kemudian setelah kita dapatkan jari-jarinya, maka di sini jangan lupa kalian mencari siapakah pusat pada lingkaran tersebut. Dimana untuk bisa mendapatkan pusat pada lingkaran tersebut, maka silakan kalian menggunakan middle point, yaitu titik tengah antara
titik A dan juga titik B. Jadi pada saat kita hubungkan antara titik A menuju ke titik B, maka di sana kita akan bisa mendapatkan titik tengah dari hal tersebut, yang mana di sini dia mempunyai koordinat sebesar 0,0. Dan ini adalah pusat dari lingkaran yang kita inginkan. Nah, setelah kita mendapatkan siapakah pusatnya dan jari-jarinya, maka di sini bisa kita dapatkan persamaan dari lingkaran tersebut, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 5. Lalu yang berikutnya di sini kita diberikan ada beberapa buah titik, ada 4 buah titik ya. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan di manakah atau bagaimanakah posisi atau kedudukan dari titik-titik tersebut terhadap persamaan lingkaran yang kita punya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 58. Nah, untuk bisa mendapatkan hal tersebut, maka di sini silakan kalian masukkan satu persatu titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Lalu pada saat kita dapatkan dia hasilnya sama dengan 58, maka dia bisa kita pastikan posisinya berada pada lingkaran. Lalu pada saat dia ternyata pada saat kita masukkan, ternyata dia hasilnya itu kurang dari 58, maka titik itu dipastikan berada di dalam lingkaran. Dan kemudian pada saat dia nilainya lebih besar dari 58, maka titik itu dia posisinya berada di luar lingkaran. Nah, sehingga untuk titik yang pertama di sini karena dia kurang dari R kuadrat, maka dipastikan dia posisinya ada di dalam lingkaran. Lalu untuk titik yang kedua karena sama dengan, maka dia posisinya berada pada lingkaran. Dan kemudian untuk titik yang ketiga karena lebih besar dari R kuadrat, maka posisinya berada di luar lingkaran. Dan untuk titik yang keempat karena kurang dari, maka hasilnya berada di dalam lingkaran. Lalu kita lanjut untuk persamaan lingkaran yang berikutnya. Jadi untuk yang pertama tadi, karena pusatnya itu ada di 0,0 dan jari-jarinya sebesar R, maka persamaannya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, lalu pada saat kita mempunyai suatu lingkaran yang mana dia berpusat di suatu titik yaitu A, B dan jari-jarinya sebesar R, maka persamaan lingkarannya adalah sebagai berikut ini, yaitu X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, dimana di sini kita bisa masuk pada soal-soal berikut ini. Dimana untuk soal yang bagian pertama kita ada 4 buah soal ya, yang mana di sini kita diketahui persamaan-persamaan pada suatu lingkaran. Lalu yang ditanyakan adalah siapakah pusat dan kemudian siapakah jari-jari pada lingkaran tersebut. Nah, untuk yang A, dimana di sana kita dapatkan pusatnya adalah sebesar 3,7 dan jari-jarinya sama dengan akar 9 yaitu 3. Kemudian untuk yang B, pusatnya ada di 8,-5 dan jari-jarinya sebesar akar 6. Lalu untuk yang C, pusatnya ada di minus 3,5 dan jari-jarinya sebesar akar 24, yang mana nilainya sama dengan 2 akar 6. Dan kemudian untuk yang D ini, dia pusatnya ada di 0,-6 dan jari-jarinya adalah sebesar 1/2. Kemudian untuk soal yang kedua, di mana di sini kita mempunyai suatu titik yaitu 1,5 yang akan menjadi pusat dari suatu lingkaran. Lalu kemudian lingkaran tersebut dia mempunyai jari-jari sebesar 3. Lalu yang ditanyakan adalah siapakah persamaan pada lingkaran tersebut. Nah, karena di sini semua unsur-unsur yang kita butuhkan untuk mendapatkan suatu persamaan lingkaran sudah kita punya, maka silakan langsung kalian masukkan ke dalam formula, yaitu X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dimana setelah kita masukkan semuanya, maka di sini kita dapatkan persamaannya yaitu X min 1 pangkat 2 ditambah Y min 5 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk soal yang ketiga di sini sama ya. Jadi pusatnya ada di min 1,0 lalu jari-jarinya sebesar 3 akar 2. Jadi masukkan aja nanti ke formulanya atau ke rumusnya tadi dan kita dapatkan persamaannya yaitu X plus 1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 18.
Untuk soal yang keempat, di mana di sini kita ada suatu lingkaran yang pusatnya ada di titik minus 2, minus 7 dan dia melewati suatu titik yaitu 10,2. Dan pertanyaannya adalah siapakah persamaan pada lingkaran tersebut. Nah, di sini kita sudah punya pusatnya. Yang kita masih belum punya adalah jari-jarinya. Maka silakan kalian mencari berapakah jarak antara titik pusat tersebut menuju ke suatu titik yang dilewati lingkaran tersebut. Dengan menggunakan formula apa? Yaitu dengan menggunakan formula jarak antara dua buah titik. Nah, setelah kita cari, maka di sini kita bisa dapatkan jari-jarinya adalah sebesar 15. Dan setelah kita dapatkan jari-jari tersebut, maka kita bisa membentuk persamaan lingkaran tersebut, yaitu x plus 2 pangkat 2 plus y plus 7 pangkat 2 sama dengan 225. Untuk soal yang kelima di sini jadi prinsipnya dia sama ya. Yang mana di sini untuk pusatnya itu ada di titik 4,-3, lalu titik yang dilewati oleh lingkaran tersebut adalah titik 0,0, yang mana dia adalah titik pangkal pada lingkaran atau pada koordinat tersebut. Nah, sehingga di sini pastinya kita akan mencari siapakah jari-jarinya yang merupakan jarak antara titik pangkal menuju ke titik pusat pada lingkaran tersebut. Dan setelah kita lakukan pencarian, di sini kita dapatkan jari-jarinya sama dengan 5. Nah, setelah itu maka di sini kita akan bisa mendapatkan persamaan lingkarannya, yaitu x min 4 pangkat 2 plus y plus 3 pangkat 2 sama dengan 25. Untuk soal yang keenam, di sini kita mempunyai suatu lingkaran yang mana pusatnya itu ada pada suatu garis yang mempunyai persamaan x min y sama dengan 1. Lalu kemudian lingkaran tersebut mempunyai jari-jari sebesar akar 5 dan dia melewati titik pangkal pada suatu koordinat yaitu titik 0,0 ya. Yang ditanyakan adalah siapakah persamaan lingkarannya. Nah, sehingga di sini kita akan mencari siapakah pusatnya dulu. Jadi pusatnya itu kan dia berada pada suatu garis yaitu x min y sama dengan 1. Nah, karena dia melewati suatu titik pangkal, maka di sini kita bisa masukkan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0 ke persamaan lingkaran yaitu x min a pangkat 2 ditambah y min b pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Nah, sehingga di sini kita dapatkan hasil sebagai berikut ini, yaitu a pangkat 2 plus b pangkat 2 sama dengan 5. Nah, lalu kemudian selanjutnya karena di sini pusatnya itu tadi berada pada garis x min y sama dengan 1 dan kita misalkan bahwasanya pusatnya adalah a, b, maka silakan kalian mensubstitusikan nilai x-nya sama dengan a dan y-nya sama dengan b. Lalu kita dapatkan hasil yaitu a min b sama dengan 1. Lalu kemudian silakan kalian substitusikan nilai A sama dengan B plus 1 menuju ke persamaan yang pertama. Nah, setelah itu maka di sini kita bisa dapatkan nilai B-nya sama dengan min 2 atau B-nya sama dengan 1. Nah, karena di sini nilai B-nya ada 2, maka pastinya nilai A-nya juga ada 2. Pada saat B-nya sama dengan min 2, A-nya itu sama dengan min 1. Lalu kemudian pada saat B-nya sama dengan 1, nilai A-nya itu sama dengan 2. Nah, karena di sini kita ada dua buah pusat, maka pastinya ada dua buah lingkaran yang bisa kita buat, yaitu yang pertama ada x plus 1 pangkat 2 plus y plus 2 pangkat 2 sama dengan 5. Lalu kemudian untuk yang kedua yaitu x min 2 pangkat 2 plus y min 1 pangkat 2 sama dengan 5. Kemudian kita lanjut pada soal yang nomor 7, di mana di sini kita akan mencari suatu lingkaran yang mana pusatnya itu ada pada perpotongan garis yaitu y sama dengan x dan x plus 2y sama dengan 6. Lalu dia juga melalui suatu titik yaitu titik pangkal koordinat 0,0. Nah, jadi di sini pastinya kita akan mencari dulu siapakah pusatnya, lalu kemudian kita juga mencari siapakah jari-jarinya. Nah, pusatnya itu bisa kita dapatkan pada saat kita mencari perpotongan antara kedua buah garis tersebut. Maka setelah kita lakukan pencarian dengan cara mensubstitusikan garis yang satu ke garis yang lainnya, maka di sini kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya itu sama dengan 2. Sehingga pusatnya di sini adalah 2,2. Lalu kemudian untuk jari-jarinya di sini silakan kalian cari
dengan menggunakan formula jarak antara dua buah titik, yaitu antara titik pusat menuju ke suatu titik yang dilewati oleh lingkaran tersebut, yaitu titik 0,0. Sehingga kita dapatkan R-nya sama dengan akar 8 dan R kuadratnya sama dengan 8. Dan setelah itu kita bisa mendapatkan persamaan lingkarannya, yaitu sebagai berikut. Lalu kemudian pada saat kita jabarkan hasilnya sebagai berikut ini, maka dia kita namakan sebagai persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Nah, lalu sekarang kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran dalam bentuk umum, di mana pada saat kita mempunyai suatu lingkaran yang pusatnya itu ada di A, B, lalu jari-jarinya R, maka kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut ini, yaitu ada X min A pangkat 2 plus Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini adalah persamaannya ya. Lalu pada saat kita uraikan, maka hasilnya sebagai berikut ini. Nah, kemudian pada saat kita buat permisalan bahwasanya minus 2A itu adalah A besar, lalu minus 2B itu adalah B besar, dan kemudian nilai dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 min R pangkat 2 itu adalah C, maka dalam hal ini kita bisa menuliskan sebagai berikut, yaitu untuk pusatnya adalah minus setengah A, minus setengah B, dan kemudian untuk jari-jarinya adalah sebagai berikut ini, yaitu minus setengah A pangkat 2 ditambah minus setengah B pangkat 2, kita kurangi dengan C. Nah, sebagai contoh, misal di sini kita punya persamaan lingkaran sebagai berikut ini. Lalu yang ditanya adalah siapakah pusat dan juga jari-jarinya. Nah, di mana di sini kita dapatkan pusatnya adalah sebesar 1,3, lalu kemudian jari-jarinya setelah kita masukkan ke dalam formula yang tadi, maka nilainya sama dengan 5. Untuk soal yang kedua, soalnya adalah sebagai berikut ini. Ini adalah suatu persamaan lingkaran. Nah, yang ditanya adalah siapa pusatnya. Nah, untuk bisa mendapatkan pusatnya, maka di sini jangan lupa untuk koefisien X pangkat 2 dan Y pangkat 2 harus kita buat menjadi 1 dulu. Jadi agar supaya dia menjadi 1, maka di sini kita bagi dulu dengan 3, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut ini. Dan kemudian setelah kita dapatkan hasil tersebut, maka kita sudah langsung bisa mendapatkan pusat pada lingkaran tersebut, yaitu sebesar 2/3, minus 1. Lalu untuk soal yang berikutnya, di sini kita ada suatu titik minus 5, K yang posisinya berada pada lingkaran tersebut. Yang ditanya adalah siapakah nilai K-nya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai K-nya, maka silakan kalian masukkan titik tersebut ke persamaan lingkarannya. Maka setelah kita lakukan proses perhitungan seperti ini, kita nanti akan bisa mendapatkan nilai K-nya, yaitu sebesar 6 dan juga minus 1. Kemudian lanjut kita ke soal yang berikutnya. Tentukan siapakah jarak yang paling dekat antara titik minus 7,2 menuju ke persamaan lingkaran berikut ini. Nah, di mana pada saat kita identifikasi dulu, ternyata titik minus 7,2 itu posisinya berada pada lingkaran, berada di dalam lingkaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat titik minus 7,2 kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran tersebut, kita dapatkan hasilnya kurang dari 0, yang menandakan atau yang mengindikasikan bahwasanya titik itu berada di dalam lingkaran. Nah, sehingga pada saat kita buat ilustrasinya, maka gambarnya sebagai berikut ini. Jadi titik P itu adalah titik pusatnya atau titik pusat pada lingkaran. Lalu titik R itu adalah titik minus 7,2 yang posisinya berada di dalam lingkaran tadi. Nah, yang ditanya adalah tentukan jarak yang paling dekat antara titik T menuju ke lingkaran. Nah, sehingga pada saat kita ambil suatu titik pada lingkaran adalah titik Q, maka di sini kita akan mencari siapakah atau berapakah panjang dari R menuju ke dari T menuju ke Q, seperti itu. Nah, pastinya di sini kita akan mencari dulu berapakah jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, setelah kita cari jari-jari lingkaran tersebut, ternyata hasilnya adalah 15. Kemudian selanjutnya kita cari berapakah jarak antara titik P menuju ke titik T dengan menggunakan rumus jarak antara dua buah titik. Dan kita dapatkan di sini hasilnya adalah 13. Nah, sehingga di sini kita bisa cari siapakah jarak dari titik T menuju ke titik Q atau QT, yaitu 15 kita kurangi dengan 13 dan hasilnya adalah 2. Dan itu adalah jarak yang paling dekat
yang dari titik T menuju ke lingkaran yang kita punya, seperti itu. Lalu kemudian berikutnya di sini pada saat kita mempunyai suatu garis, maka kita juga bisa menentukan posisi atau kedudukan dari garis tersebut pada suatu lingkaran yang kita punya. Nah, di mana di sini ada 3 buah kemungkinan, yaitu yang pertama, garis itu bisa memotong lingkaran di 2 buah titik, lalu kemudian garis itu bisa menyinggung lingkaran, atau dalam artian dia memotong lingkaran di satu titik. Dan kemudian ada kemungkinan yang ketiga, yaitu garis tersebut dia tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran tersebut. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengetahui bahwasanya garis itu garis itu memotong di 2 titik atau di 1 titik, atau malah tidak memotong dan tidak menyinggung sama sekali? Maka nanti silakan kalian substitusikan persamaan garisnya menuju ke persamaan lingkarannya. Lalu kemudian setelah itu kita akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat. Jadi bentuknya itu persamaan kuadrat gitu ya. Nah, silakan nanti setelah itu kalian cari siapakah nilai dari diskriminannya. Nah, pada saat diskriminannya itu nilainya lebih besar dari 0, maka bisa dipastikan bahwasanya garis tersebut dia memotong lingkaran di 2 titik. Nah, lalu pada saat diskriminannya sama dengan 0, maka garis itu posisinya seperti gambar yang tengah, yaitu dia menyinggung lingkaran tersebut atau memotong di 1 titik. Lalu kemudian pada saat diskriminannya itu kurang dari 0, maka nanti posisi dari garis itu ada di gambar yang ketiga, yaitu dia tidak memotong dan juga tidak menyinggung lingkaran. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai persamaan pada suatu lingkaran, dan kita akan jumpa lagi pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.